Saya Bustami Zainuddin, Senator dari Provinsi Lampung, Wakil Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terima kasih. Tapi pun bicara soal sosok Pak Lanyala Mataliti di mata saya, pertama beliau ini seorang patriot ya, patriot sejati yang punya komitmen, yang omongannya bisa dipegang, yang kalau dia sudah berjuang untuk satu hal dengan keyakinannya, dia akan sampai kepada tujuan. Kemudian beliau orangnya terbuka, penuh persahabatan, tidak mengenal strata, ya. Dan kita juga berasal dari berbagai macam suku di Indonesia ini. Kemudian beliau selain mampu menerima kita semua dengan berbagai karakter, kita terus terang aja di DPD ini kan berasal dari daerah semua, dan kita selalu menunjukkan watak kedaerahan kita masing-masing, sehingga memang memimpin DPD itu harus orang yang agak spesifik, unik, dan punya kemampuan untuk berjiwa besar dalam mengakomodir karakteristik kita semua. Kemudian tentu beliau ini yang saya sudah dalami dan saya pelajari soal bagaimana beliau melakukan ibadah menurut keyakinannya. Karena beliau adalah penganut Islam yang taat, beliau jalankan syarat-syarat Islam itu menurut kemampuan yang menurut saya kemampuan ini cukup luar biasa ya, karena beliau mengajarkan kepada kita untuk beribadah ya, sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Terutama beliau sangat menganjurkan setiap hari sholat tahajud, sholat duha, kemudian berpuasa sunnah. Artinya beliau tidak melulu mengejar urusan dunia, tetapi beliau juga urusan akhirat. Karena selalu Pak Lanyala ajarkan kepada kita, ingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya hidup sejatinya itu adalah setelah kita meninggal. Karena di dunia ini adalah kita ini baru belajar hidup. Karena hasil proses belajar inilah akan kita bawa bekal kepada akhirat kita. Jadi ada keseimbangan saya lihat di sini. Ada keseimbangan kita di dalam bekerja dunia dan akhirat ya. Seperti itu. Pak Bustan melihat Pak Lanyala yang mungkin banyak yang support, ada yang tidak support. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Ya. Jadi ya sebelumnya memang kalau orang melihat sosok Pak Lanyala ini ya, memang ya beliau itu secara anatomi tubuh ya, memang beliau itu orangnya ya sangat sedikit untuk tersenyum ya. Jadi kalau kita melihatnya beliau itu perangainya agak menyeramkan gitu. Padahal orangnya waduh luar biasa ya. Kalau orang sudah tahu dia orangnya ya dia biasa aja. Hanya memang dia tidak banyak omong ya. Pak Lanyala ini orang kerja, orang lapangan ya. Beliau orangnya tidak, dan beliau ini ditempa oleh sejarah dalam masyarakat sipil ya. Jadi tahu sendiri ngatur masyarakat sipil ini kan tidak sesederhana, tidak segampang memimpin orang masyarakat yang teratur ya. Maaf ya kalau misalnya di tentara, kepolisian kan ngatur orang enak. Katakanlah komandannya siswa SMP aja dia bisa atur hadap kiri gerak, hadap kiri semua kalau orang yang terlatih ya. Nah kalau di sipil ini kita hadap kiri gerak, orang pada hadap kanan, ke belakang balik kanan. Jadi artinya tidak sederhana kalau memimpin masyarakat sipil ya. Dan beliau saya lihat sudah mampu melewati sejarah itu, bahwa ditempa oleh lapangan, sehingga beliau tahu betul orang arus bawah itu seperti apa, grassroots itu seperti apa ya. Dan ini saya pikir merubah, kalau orang sudah betul bisa dekat dengan beliau, sosok wajah yang katakanlah punya kewibawaan seperti ini ya, menurut saya orangnya ya santai,
orangnya ya cukup, tetapi jangan pernah dia disakiti, jangan pernah dia dibohongi, ya, karena beliau ini hanya pegang komitmen, hanya pegang omongan. Karena saya sering diajarkan beliau, laki-laki itu cuman satu yang kita pegang, omongannya katanya. Jadi kalau kita sudah nggak bisa pegang omongin lagi, udahlah, udah itu nggak perlu kita terlalu mendekati orang yang nggak bisa dipegang omongannya, karena pemimpin itu yang dipegang orang itu omongannya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya sendiri cukup bangga bisa belajar dari beliau, karena memang beliau senior saya ya di Pemuda Pancasila, kemudian juga senior saya di Kadin, dan beliau banyak menginspirasi kita untuk bagaimana punya karakter yang kuat dalam mempertahankan idealisme kita. Ada sisi lain yang saya lihat dan merupakan sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh beliau, yaitu beliau itu sangat kuat sekali dalam ibadah, khususnya tahajud dan juga sholat duha. Namun banyak juga orang tidak tahu, ternyata sosok seorang Lanyala itu adalah sosok yang sangat taat menjalankan ibadah puasa Nabi Daud. Ini yang menginspirasi banyak anggota-anggota di DPD maupun di masyarakat yang juga melaksanakan sholat tahajud dan juga sholat duha, serta melaksanakan ibadah puasa Daud. Di sisi lain juga saya melihat beliau juga sangat taat ibadah ya, terkait dengan zikir yang sangat luar biasa. Ya tentunya sholat wajib yang tidak pernah tertinggal. Jadi sosok yang sangat modernis, milenial, namun sangat religius. Oleh karena itu sosok beliau itu merupakan sosok yang sebenarnya banyak yang diimpikan oleh generasi-generasi muda sekarang. Itulah Lanyala di era milenial seperti itu. Ya, sebenarnya seorang sosok Pak Lanyala itu adalah sosok yang sangat santai, sosok yang sangat tidak terlalu kaku. Namun di sisi lain juga beliau itu sosok yang sangat memberikan inspiratif ya, dan memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat kreatif buat orang-orang di sekitarnya. Nah, yang sangat menarik saya lihat adalah bagaimana beliau mampu menggerakkan orang lain tanpa adanya ketergantungan dengan beliau. Nah, beliau mengempowering orang itu dengan secara mandiri dan mampu mereka itu bergerak sendiri akhirnya dan lebih mandiri dan lebih independen. Ini satu kreativitas yang sangat luar biasa yang saya lihat dari lembaga, organisasi, UKM maupun binaan-binaan yang beliau bimbing langsung, dan ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa seperti itu. Ya, sebenarnya beliau itu bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan. Jadi tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa mengharapkan sesuatu. Sehingga kebaikan yang beliau sebarkan kepada orang-orang sekitarnya itu mampu membuat orang lain itu jauh lebih baik. Saya pikir ini sebuah karakter dan sosok kepemimpinan yang sangat luar biasa. Berbeda dengan orang-orang lain yang selalu mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan. Namun yang sangat menarik adalah apa yang beliau lakukan itu mampu menggerakkan seseorang untuk lebih berprestasi dan menjadi lebih baik. Nah, inilah konsep ibadah yang beliau lakukan dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi beliau itu sebagai ketua DPD menjalankan secara ibadah. Jadi ada hubungan vertikal sama Allah dan juga hubungan horizontal dengan sesama jaringan atau sesama organisasi atau pihak yang selalu berkomunikasi dengan beliau. Ini merupakan satu contoh keteladanan sosok pemimpin yang sangat luar biasa dan dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Tak kenal maka tak sayang. Orang semakin mengenal sosok Lanyala maka dia semakin sayang. Sayang dan cinta terhadap sosok Lanyala karena memang ada ketulusan dan keikhlasan yang dibangun oleh beliau terhadap sesamanya, khususnya kita-kita yang dekat dengan beliau. Jadi orang akan jauh lebih respect,
lebih senang dan lebih sayang kepada beliau ketika sudah mengenal beliau. Namun banyak juga yang subjektif terhadap beliau ya karena memang tidak mengenal siapa sosok Lanyala itu. Tapi intinya mengenal beliau adalah mengenal diri sendiri. Sehingga kita akan melihat bahwa potret kita, wajah kita adalah seperti apa ketika kita melihat beliau. Artinya beliau mampu mengembalikan diri kita itu menjadi sosok yang menjadi diri kita. Menjadi yang sangat sederhana, menjadi yang sangat tamadun, menjadi yang sangat istiqomah, dan juga menjadi yang sangat mampu menginspirasi orang banyak. Oleh karena itu, sebenarnya Lanyala adalah cermin kita sendiri, wajah kita sendiri, dan diri kita sendiri. Beliau mengajarkan kepada kita untuk be yourself, jadilah dirimu sendiri, bukan menjadi orang lain. Seperti itu. Saya melihat Lanyala memiliki multi talenta dan multi karakter yang luar biasa. Sebagai sosok yang politisi luar biasa, sosok pengusaha yang sangat sukses, sosok religi yang sangat taat dan beribadah selalu kepada Allah, kemudian sosok yang mengayomi keluarga yang sangat luar biasa. Harapan saya beliau bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda milenial saat ini, bahwa jadilah sosok yang memiliki kemampuan economic leadership, political leadership, social leadership, and spiritual leadership. Dan komponen ini ada di sosok beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Lauki, saya staf ahlinya Pak Lanyala, Ketua DPD RI. Ya, testimoni saya terkait Pak Lanyala Mataliti, yang jelas dia adalah sosok orang tua sekaligus pemimpin yang menurut saya ideal, karena beliau selain tegas, ibadahnya rajin, dan mungkin ya di luar sana taunya sosok Pak Lanyala yang keras, kasar, dan ya arogansi. Tapi kalau kita tahu lebih dalam tentang sosok beliau, ya menurut saya yang sudah saya mengalami beberapa kerjaan, pimpinan-pimpinan lain, ya beliau yang sangat paling panut untuk jadi panutan. Karena selain ketegasan beliau, kejelasan beliau, dan ya semua karakter beliau, itu menurut saya ya luar biasa dari sosok pemimpin seperti beliau. Kalau menurut saya itu karakter ya. Mungkin orang tegas itu ada yang menganggap seperti preman. Tapi menurut saya tegasnya beliau tidak seperti preman. Karena memang kalau beliau adalah A, B adalah B. Jadi nggak suka orang kalau udah sekali bilang A, tapi nanti di kemudian hari bilang B. Jadi menurut saya itu adalah komitmennya beliau yang sangat, menurut saya ya paling is the best lah. Makanya saya bilang tadi, kembali lagi, adalah sosok pemimpin yang sangat-sangat jadi panutan. Di masa-masa pandemi COVID seperti gini, banyak orang yang takut untuk berhadapan dengan masyarakat, apalagi seperti beliau adalah Ketua DPD RI kan. Ya. Pasti akan masyarakat yang terutama yang penggemar beliau ingin berjumpa dengan beliau, yang bertemu dengan beliau. Tetapi beliau punya tekad bahwa saya adalah wajib jadi panutan kepada masyarakat. Jadi nggak ada halangan rintangan menurut beliau, ya kembali kepada lillahi ta'ala. Karena memang dia kembali imannya memang sangat tegas, imannya sangat bagus, sangat kuat. Makanya dia bilang, ya kembali lagi, semua saya serahkan kepada Allah, itu aja. Harapan saya untuk beliau, pertama, selalu sehat selalu Pak. Yang kedua, selalu jaga kondisi kesehatan. Yang ketiga, insya Allah cita-citanya Bapak di kemudian hari, di karir politik maupun di karir bisnisnya Bapak, lancar selalu. Itu aja sih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaldi Fahlevi. Saya di sini sebagai staf ahli dari Pak Lanyala, Ketua DPD RI. Pak Lanyala ya,
Menurut saya pribadi, beliau tegas, iseng, dan seperti saya anggap seperti bapak saya sendiri juga. Tapi dengan tampangnya yang mungkin banyak orang Iya. yang lihat, terus seperti apa? Oke, ya, jujur ya, ini first impresinya pertama kali bertemu memang seperti itu kita. Tapi ternyata lama kelamaan, mungkin chemistry udah ketemu. Beliau sangat family man ya, sangat seperti orang tua. Beliau lebih mengarahkan, banyak mengajarkan. Ini saya nggak ngomong baiknya aja, memang seperti itu keadaannya ya. Jadi banyak belajar saya dari beliau. Berapa lama bareng kerja bareng sama? Dengan terhitung sekarang kurang lebih 2 tahunan ya. 2 tahun. Selama 2 tahun ada momen yang menurut Mas berarti lah. Apa gitu Pak Mas? Nasihat apa? Saya kalau nasihat saya sangat banyak sekali ya. Cuman salah satunya yang saya ingat sekali, beliau tuh waktu kalau kita berbicara negatif gitu ya, beliau mengingatkan jangan berpikir negatif, masih ada Tuhan gitu lah. Itu yang saya selalu ingat. Dengan beliau kan rajin banget sholatnya, Iya. terus kalau puasa itu berpengaruh nggak? Maksudnya Mas jadi ke bawah atau seperti apa? Ya, alhamdulillah. Secara tidak langsung karena beberapa bulan terakhir ini saya jalan dengan beliau keluar kota. Ini baru saja kemarin dari Lampung ya. Kami kadang lebih banyak sekamar dan saya mau tidak mau pada saat beliau tahajud kita juga ikut gitu. Gitu. Oke, mungkin harapan dari Mas untuk Pak Lanyala seperti apa? Gaji. Oke, harapan saya buat Bapak, pertama yang pasti saya ingin Bapak sehat terus. Nah, itu yang pertama yang pasti karena beliau sangat mobilitas tinggi ya. Kedua, harapan saya semoga apa yang Bapak cita-citakan khususnya memberi khairunas, menjadi manusia terbaik di muka bumi, yaitu memberi manfaat kepada orang banyak dengan cara memiliki jabatan yang lebih baik lagi. Jadi semakin besar tanggung jawab untuk masyarakat Indonesia, maka semakin besar juga kesempatan beliau untuk memberikan yang terbaik buat manusia gitu. Nama saya Zulmasri Marzuan. Zulmasri Marzuan. Saya bekerja sebagai juru masak di kediaman Ketua DPD RI. Kalau untuk masalah makan, Bapak orangnya tidak repot, tidak terlalu banyak makanan yang tidak banyak keinginan untuk yang makanan yang aneh-aneh gitu. Ya, pokoknya makanannya simple, Bapak. Tapi kalau menurut Bapak nih, Ya. Pak Lanyala itu sosok yang mungkin agak pilih-pilih makanan atau seperti apa? Tidak. Enggak. Makanan sederhana pun, yang sederhana pun Bapak senang. Makanan kesukaan Pak Lanyala apa? Kok nggak tahu? Yang paling sering dipesan sama Pak Lanyala? Oh, ikan sarden, telur dadar, tahu tempe paling Bapak senang. Ya. Tapi kalau Bapak kan ini orang Jawa Timur ya? Ya. Agak susah nggak sih Pak kalau makanan Jawa Timur yang biasa Bapak bikin gitu? Tidak juga sih. Ya. Karena kalau masakan Jawa Timur dengan masakan yang biasa saya masak ya tidak seberapa jauh beda. Itu kayak dengan bumbu juga. Bapak melihat sosok Pak Lanyala seperti apa? Bapak itu orangnya yang sangat peduli sama siapa saja, orangnya pintar, baik. Kalau di rumah ketemu sama keluarga seperti apa? Ya sama seperti keluarga lain, saya rasa ya mereka cukup ya, ketemu keluarga, main dengan keluarga gitu pasti. Harapan Bapak seperti apa untuk Pak Lanyala? Oh, harapan saya mungkin
Bapak tetap menjadi orang yang sama seperti sekarang ini, bahkan makin peduli sama siapa saja. Ya mungkin sebagai ini posisi-posisi yang mungkin jauh lebih baik, lebih lagi kalau bisa. Halo sahabat Lanyala, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video terbaru dari sahabat Lanyala.